Hai semua, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama gua di channel PRF Movie. Kali ini gua akan merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul The Substance tahun 2024, menceritakan tentang seorang mega bintang terkenal yang ingin selalu menjadi cantik dan awet muda dengan sebuah obat bernama The Substance. Namun rupanya dampak yang terjadi terlalu sangat mengerikan, sehingga daripada banyak ngemeng-ngemeng dan membuang waktu kalian yang sangat berharga, maka siapkan semangkuk mie instan untuk menemani menonton alur film ini. Persiapkan lambung kalian yang mungkin sedikit mengalami terapi shock saat menonton film The Substance ini. Dan inilah film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah lantai marmer yang akan dihiasi oleh sebuah nama mega bintang bernama Elizabeth Sparkle. Namun hari berganti hari dan tahun pun berlalu, layaknya sebuah pepatah yang mengatakan bahwa nggak ada yang abadi di dunia ini. Demikian juga dengan nama sang artis yang bernama Elizabeth, atau biar lebih akrab kita panggil dia Ellie. Di usia yang menginjak tepat 50 tahun, nama besar Ellie pun semakin kalah pamor dengan hadirnya artis-artis baru yang masih muda, lebih fresh dan lebih wow. You got it. Feel that power, lady. Come on. Cross. Push. Saat itu setelah selesai syuting acara live aerobiknya, Ellie yang saat itu kebelet hayang kiih kemudian segera pergi ke toilet. Namun rupanya saat di toilet wanita yang sedang dalam perbaikan, sehingga Ellie memutuskan untuk menyelesaikan hajatnya di toilet pria. Gak lama datang seorang produser rumah produksi acara tersebut yang bernama Harvey. Saat itu Harvey yang sedang menelpon dengan salah satu pencari bakat pun mengatakan jika dirinya ingin segera mendapatkan seorang artis baru untuk menggantikan Ellie, karena Harvey merasa jika Ellie sudah terlalu tua untuk acara TV-nya. Dirinya pun meminta kepada si pencari talent untuk segera mendapatkan seorang artis baru yang lebih muda, lebih singset, lebih mulus, lebih putih yang seperti ini. Setelah Harvey pergi, Ellie pun mendengar percakapan tersebut jelas sangat merasa sedih. Dirinya pun gak menyangka jika karirnya pun harus berakhir di usianya yang tepat menginjak 50 tahun pada hari itu. People just love that. Always ask for something new. Renewal? What stops? Saat akan pulang ke apartemennya, Ellie pun melihat poster dirinya di billboard pinggir jalan yang akan diganti. Dan tiba-tiba, karena film ini baru dimulai, Ellie pun walhasil masih selamat dari kecelakaan tersebut dan hanya mengalami luka ringan saja. Namun Ellie yang masih belum bisa menerima fakta jika karirnya akan segera berakhir sebentar lagi. Ellie hanya bisa menangis mengingat Harvey sang produser yang ingin memutus kontrak kerjanya secara sepihak. Have a bye. Setelah sang dokter pergi, salah satu perawat pria yang memiliki sebuah luka di tangan kemudian melihat tulang punggung Ellie dan mengatakan jika Ellie adalah kandidat yang cocok. Entah apa yang dimaksud oleh si perawat tersebut, namun sang perawat kemudian memberikan sebuah baju untuk Ellie. Di dalam kantong baju tersebut, Ellie kemudian menemukan sebuah flash disk bertuliskan The Substance lengkap dengan nomor telepon yang dibungkus oleh kertas. Gak lama muncul seorang pria yang mengagetkan Ellie bernama Fred, di mana Fred adalah teman SMA Ellie yang sangat mengagumi kecantikan Ellie dan kesuksesan Ellie. Fred pun kemudian melancarkan PDKT-nya kepada Ellie untuk mengajaknya berkencan ngopi-ngopi sejenak di pengkolan kota. Lizzie Sparkle? Oh my god, I can't believe it. Fred,
Of course. You haven't changed a bit. Why don't we go out maybe for a drink sometime now that we're, Oh, God. Setibanya di apartemen, Ellie yang penasaran dengan kemudian segera melihat apa yang ada di dalam flashdisk tersebut, di mana terdapat satu video yang menjelaskan sebuah zat bernama The Substance yang bisa mengkloning tubuh menjadi lebih muda. Namun di mana sang pemilik tubuh asli hanya bisa menggunakan salah satu dari tubuh yang sudah dikloning selama 7 hari. 7 hari ganti tubuh, 7 hari ganti tubuh, 7 hari ganti tubuh, begitulah seterusnya. Di dalam video tersebut juga mengingatkan meskipun tubuh telah terbagi menjadi 2, namun sang pemilik tubuh tetaplah hanya satu jiwa. Younger, more beautiful, more perfect. You just have to share. 1 week for one, and 1 week for the other. You are one. You can't escape from yourself. Awalnya Ellie sempat nggak percaya dengan video demo dari dalam flashdisk dan membuang flashdisk tersebut. Ellie pun kemudian memutuskan untuk maboy malam itu di sebuah kafe Mang Ujang cabang Hollywood. Saat pulang ke apartemennya, Ellie pun melihat beberapa penghargaan yang banyak ia raih selama berkarir menjadi mega bintang. Seketika dirinya pun teringat masa kepopulerannya dan memutuskan untuk menelpon sebuah nomor yang tertera di flashdisk yang ia buang tadi. Dan Ellie pun kemudian berniat untuk memesan obat yang bernama The Substance tersebut. Dan tanpa banyak bicara, sang operator kemudian meminta Ellie untuk mencatat sebuah alamat. Yes. Hello. I'd like to order. Di keesokan pagi, Ellie pun semakin dibuat kesal saat melihat koran yang memberitakan bahwa Harvey sedang mencari pengganti Ellie sebagai pemandu aerobik di acara TV-nya. Di mana saat itu juga Ellie mendapatkan sebuah kiriman paket dari The Substance, sebuah kartu dengan nomor 503. Seketika Ellie pun segera mendatangi alamat yang diberikan oleh operator The Substance semalam. Namun rupanya tempat tersebut ternyata hanyalah sebuah gedung kosong yang sudah lama nggak kerawat. Karena udah kepalang tanggung, Ellie kemudian masuk melalui rolling door dengan menggunakan kartu tap nomor 503 tersebut. Di dalam ruangan tersebut, Ellie menemukan loker yang sesuai dengan nomor miliknya. Mungkin seperti nomor orderan ya teman-teman. Dimana saat Ellie membuka loker tersebut, dirinya pun mendapati sebuah kotak dengan nomor yang sama pula. Saat Ellie membuka kotak tersebut, Ellie pun mendapatkan 4 jenis barang. Dimana yang pertama ada activator yang bertuliskan hanya untuk sekali pakai. Activator tersebut berfungsi untuk mengaktifasi cloning tubuh dari genetika Ellie. Sementara barang yang kedua adalah stabilizer yang untuk digunakan kepada tubuh kloningan. Yang ketiga ada switch, sebuah selang kecil untuk berganti tubuh setelah 7 hari. Dan yang terakhir ada food atau makanan khusus, di mana terdapat 2 jenis makanan, yang satu makanan dikhususkan untuk tubuh asli dan yang satu lagi makanan untuk tubuh kloningan. Singkat cerita, malam pun poek. Ellie yang sudah memiliki tekad bulat agar karirnya nggak berakhir, yang karena nggak mau jatuh miskin dan pusing mikirin bayar apartemen, bayar cicilan, Shopee paylater, dan beras, token listrik, dan sebagainya, Ellie segera menggunakan activator dan menyuntikkan zat The Substance tersebut ke dalam tubuhnya.
Dan ya, dimana muncul seseorang wanita yang lebih cantik keluar melalui punggung Ellie. Hingga kemudian si wanita tersebut yang tak lain jiwa Ellie dengan tubuh yang berbeda kemudian segera menjahit punggung Ellie. Di keesokan hari setelah mandi, si wanita yang akan bernama Sue ini seketika mengalami mimisan. Dirinya pun kembali teringat stabilizer yang diberikan oleh The Substance. Sue pun segera mengambil cairan tubuh dari Ellie yang akan Sue gunakan selama 7 hari ke depan. Ingat ya, 7 hari Sue ini harus berganti hidup dengan Ellie. Saat itu Sue pun melihat koran berita yang mencari talent untuk menggantikan Ellie yang sudah dibuang. Sue pun segera mendatangi tempat casting Harvey untuk mengikuti seleksi menjadi pemandu aerobik di acara TV Harvey. Dan gak pakai lama, Harvey yang pertama kali melihat Sue langsung tertarik dengan kecantikan Sue. Harvey yang terpesona kemudian segera memberikan peran tersebut untuk menggantikan Ellie kepada Sue. What? You. Beautiful and happy. People want to be happy. I want you. Setelah Harvey menyatakan Sue bisa segera bergabung di acara TV-nya, Sue pun meminta syarat untuk izin libur bekerja selama 7 hari. 7 hari kerja, 7 hari libur, 7 hari kerja, 7 hari libur. Dimana Sue beralasan jika dirinya harus merawat ibunya yang sedang sakit keras di kampung halaman. Meskipun kita nggak tahu halaman berapa, Harvey yang sudah sangat tertarik dengan Sue kemudian menyetujui permintaan dari Sue. Dimana yang sudah kita ketahui jika selama 7 hari Sue akan berganti tubuh dengan Ellie. Singkat cerita, setelah 7 hari berlalu, Sue pun harus bergantian tubuh menjadi Ellie, dimana setelah mentransfusikan darah dengan sebuah benda The Substance yang bernama Switch, Ellie yang tersadar kemudian baru merasakan sakit yang luar biasa di punggungnya setelah mengeluarkan Sue 7 hari yang lalu. Setelah resmi diberhentikan oleh Harvey dari acara TV miliknya, Ellie pun kembali ke apartemen dan mencatat di sebuah kalender kapan dirinya harus menjadi Ellie dan kapan dirinya harus berganti tubuh menjadi Sue. Ellie juga memesan kembali makanan khusus untuk dirinya dan untuk Sue, yang dimana fungsi dari makanan khusus tersebut adalah agar si tubuh gak mati dan membusuk saat tidak digunakan selama 7 hari. Singkat cerita, setelah 7 hari Ellie hidup, kini Sue mendapatkan giliran untuk hidup selama 7 hari ke depan. Saat melihat tubuh Ellie yang tergeletak di lantai kamar mandi, Sue pun terpikirkan sebuah ide untuk membuat ruangan khusus di dalam kamar mandi untuk menyimpan tubuh Ellie saat gak digunakan. Namun saat sedang membuat ruangan di sana, salah satu tetangga apartemennya bernama Oliver mendatangi Sue karena merasa terganggu dengan suara berisik dari dalam apartemen Sue. Sue. Dan saat melihat Sue pertama kali, Oliver langsung terpesona karena kecantikan Sue, hingga Oliver mengurungkan niatnya untuk marah-marah yang dia pikir yang mengisi apartemen tersebut adalah Ellie. Day or night. Later. Saat mengisi acara TV aerobik untuk pertama kali dengan sangat sempurna, Harvey yang melihat Sue merasa sangat puas dengan penampilan Sue untuk pertama kalinya. Dan disinilah awal segalanya terjadi. Saat malam hari yang harusnya saat itu Sue sudah berganti tubuh dengan Ellie, Sue yang sudah terlena dengan kepopulerannya dan kecantikan tubuhnya malah pergi berpesta dengan kawan-kawannya. Dimana saat berpesta, Sue yang sagapung kemudian mengajak seorang pria ke apartemennya untuk mengajak pria tersebut melakukan sepak bola ranjang.
Namun rupanya dampak yang terjadi apabila nggak segera berganti tubuh, Sue yang tubuh kloningan pun merasakan kelengan dan mulai mimisan. Namun Sue pun merasa lagi nanggung beradu mekanik, kemudian malah melanggar ketentuan dari The Substance, di mana dirinya mengambil sari tubuh milik Ellie agar mendapatkan ekstra tambahan waktu untuk bisa melanjutkan selebeu-selebeu dengan si pria tadi. Di keesokan hari saat Ellie terbangun, dirinya melihat banyak botol minuman Hammer di apartemennya bekas Sue semalam. Dan hal yang lebih mengejutkan adalah di mana Ellie mendapati sebagian jari tangannya yang mengeriput dan sedikit membusuk. Hal tersebut dikarenakan karena Sue yang telat memberikan makanan khusus untuk Ellie dan mengambil sari tubuh Ellie semalam. Ellie pun segera menghubungi operator The Substance dan memberikan nomor kode orderannya, di mana dirinya mengeluhkan bagian tubuhnya yang mengeriput dan membusuk karena Sue yang telah melanggar ketentuan penggunaan obat tersebut. Namun sayangnya sang operator mengatakan jika memang gak ada garansi apapun terkait penyalahgunaan The Substance itu sendiri, karena memang sejak awal pihak The Substance telah mengingatkan walaupun pengguna The Substance ada dua tubuh, namun sejatinya mereka tetaplah satu jiwa yang gak bisa terpisahkan. Saat sedang membersihkan sampah bekas Sue di apartemennya, Ellie secara nggak sengaja melihat tayangan TV aerobik yang dibawakan oleh Sue. Ellie pun menjadi semakin sangat kesal melihat Sue yang jauh lebih cantik dan lebih bahenol dari dirinya. Setelah mengambil pesanan stok makanan khusus kembali, Ellie pun mampir di sebuah kafe. Di sanalah Ellie bertemu dengan seorang kakek tua yang memperhatikan Ellie dengan memiliki luka di tangan yang sama, yang sudah bisa ditebak jika si kakek adalah salah satu orang yang mengkonsumsi The Substance, di mana Ellie baru sadar dan meyakini jika si kakek tua tersebut adalah salah satu tubuh dari si perawat di rumah sakit yang memberikan prestis The Substance. I don't know what you're talking about. I'm fine. It's long, isn't it? Awalnya Ellie berusaha nggak terlalu memperdulikan si kakek tersebut. Ellie pun kemudian berusaha untuk kembali percaya diri dan menghubungi Fred untuk mengajak Fred berkencan. Akan tetapi saat melihat Sue di poster Sue yang terpajang di billboard besar, Ellie memang meyakini jika Sue jauh lebih cantik, lebih muda dari dirinya. Sehingga Ellie pun membatalkan niatnya untuk berkencan dengan Fred karena merasa minder dan kesal melihat kecantikan Sue. Singkat cerita, tiba giliran tubuh Sue yang terbangun. Dirinya pun mendapati makanan sisa di apartemen yang penuh dengan karbohidrat tinggi dan lemak. Rupanya Ellie bermaksud untuk membuat tubuh Sue menjadi gemuk dan gak proporsional. Saat di ruangan Harvey pun mengatakan kepada Sue bahwa ternyata rating acara aerobik yang dibawakan oleh Sue ternyata jauh melambung tinggi. Harvey pun meminta Sue untuk membawakan acara malam tahun baru yang akan disaksikan oleh 50 juta lebih pasang mata dari seluruh dunia. Dan karena waktu yang sudah mepet, Harvey meminta Sue untuk fokus di acara tersebut yang memberikan keuntungan lebih banyak untuk stasiun TV milik Harvey. Karena terbuai dengan ketenaran, Sue pun kembali melanggar peraturan dengan kembali mengambil sari tubuh Ellie untuk hidup lebih dari 7 hari. Sehingga dampak konsekuensi yang terjadi adalah di mana tubuh Ellie semakin mengalami pembusukan di bagian tubuhnya dan menjadi lebih tua dari yang seharusnya.
Saat Ellie terbangun, Ellie pun kemudian mendapati dirinya yang jauh lebih tua dari yang seharusnya. Ellie pun segera menelpon operator The Substance kembali dan melaporkan kecurangan yang dilakukan oleh Sui. Namun sekali lagi sang operator pun mengatakan bahwa Ellie dan Sui sejatinya adalah satu orang dengan dua tubuh, di mana Ellie yang menjadi tubuh Matrix yang seharusnya bisa memiliki kendali penuh atas tubuh Sui. Nyatanya saat sang operator menanyakan Ellie apakah Ellie ingin menyudahi suplai dari The Substance atau ingin tetap melanjutkan, Ellie yang sudah menjadi bagian dari tubuh Sui malah nggak mampu untuk mengatakan bahwa dirinya ingin menyudahi segala hal gila ini. Would you like to stop? To go back to being just you? Singkat cerita, malam pun kembali poek. Ellie yang saat itu melihat Sui di acara TV menjadi semakin membenci tubuh Sui. Dirinya pun seketika teringat sebuah buku yang diberikan terakhir kali oleh Harvey, di mana buku tersebut ternyata adalah sebuah buku menu resep makanan. Ellie pun kemudian berniat untuk membuat makanan yang penuh dengan karbo dan lemak yang tinggi, dengan tujuan untuk membuat tubuh Sui menjadi lebih gemuk dan gak proporsional. Moment! Sue, are you ready? Let's welcome her! Sue! Started with the morning show, and rumor has it that you... God, that is huge news! A very small town in Indiana. I'm sure that you've never heard of it. Nyatanya Sui nggak kalah lebih licik dari Ellie, di mana dirinya kembali mengambil sari tubuh Ellie dengan lebih banyak lagi, di mana Sui menginginkan hidup lebih dari 7 hari, dan selalu ada konsekuensi dari setiap cara instan. Alih-alih Sui ingin mengambil sari tubuh Ellie kembali, Sui ternyata lupa memesan stok makanan khusus untuk Ellie, sehingga membuat tubuh Ellie menjadi semakin membusuk dan kehabisan sari tubuh yang membuat Sui sudah nggak bisa lagi mengambil sari tubuh milik Ellie. Saat menelpon operator The Substance, gak ada pilihan lain bagi Sui selain harus bergantian hidup dengan Ellie saat itu juga, untuk memberikan kesempatan Ellie agar meregenerasi sel tubuh barunya dan sekresi cairan tubuh baru buat Ellie. Namun Sui saat itu menolak karena sedang membawa pria baru di dalam kamar yang akan diajak sepak takraw. Babe? Singkat cerita, saat Ellie terbangun, betapa terkejut dan terheran-heran dirinya saat melihat tubuhnya semakin mendua dan membusuk lebih cepat dari yang seharusnya. Ellie pun berniat untuk mengakhiri obat dari The Substance tersebut dan mengambil kembali sari tubuh Sui. Namun betapa bodohnya Ellie saat kembali melihat kecantikan Sui dan terbuai dengan ketenaran Sui. Ellie pun kemudian berusaha membangunkan tubuh Sui dan tiba-tiba Just on your own. Come on. What? You're the only lovable part of me. Dan ya, di mana mereka berdua kini hidup di waktu yang bersamaan. Sesaat sempat mereka berdua terdiam, namun saat Sui melihat alat suntik Ellie yang sempat berniat untuk mengakhiri hidup Sui, saat itu Sui pun langsung menyerang Ellie dengan skill Thai boxing jurus tendangan bango terbangnya. Singkat cerita, karena memungkinkan adegan yang akan membuat dolar kuning video ini, setelah membantai Ellie secara brutality, Sui pun kemudian bersiap untuk malam pertunjukan acara TV tahun baru Harvey. Namun saat sedang bermake up ria, Sui pun mengalami kelayangan dan pergi ke toilet, dan tiba-tiba dan ya, karena Ellie adalah si tubuh Matrix yang sudah almarhum dibantai oleh Sui, dan yang memang karena Sui dan Ellie adalah satu jiwa, seketika tubuh Sui pun mulai mengalami penuaan dengan patah gigi, sehingga Sui yang panik saat itu kemudian pergi berlari pulang ke apartemen, di mana dirinya berusaha untuk menyuntikkan cairan aktivator The Substance kembali agar dirinya tetap cantik, tetap bahenol, tetap montok saat malam acara tahun baru nanti.
Dan betapa mengerikannya tubuh Sui setelah menyuntikkan cairan aktivator The Substance yang memang Sui telah melebihi batas penggunaan cairan tersebut yang sudah dijelaskan sejak awal bahwa cairan tersebut hanya untuk sekali pakai. Dan inilah teman-teman akhir dari contoh manusia yang memang terlalu menggilai ketenaran, kepopuleran dan lupa akan jati dirinya sendiri. Sehingga Sui yang saat itu masih berusaha untuk mengisi acara TV malam tahun baru kemudian mengambil wajah dari poster dirinya. Namun saat orang-orang di dalam kabin panggung mengetahui bahwa yang berada di atas panggung bukanlah sosok Sui yang mereka harapkan, mereka pun segera berusaha untuk membunuh Sui dan menembak tubuh Sui yang sudah menjadi monster. Tamat ending yang cukup membagongkan. Oke lah sobat terbahaner, sekian alur cerita dari film The Substance kali ini. Gimana? Cukup seru bukan? Sebuah akhir dari cerita seseorang yang menolak menjadi tua sehingga melupakan jati dirinya dengan cara yang instan, dan di setiap cara-cara instan pasti memiliki konsekuensi yang faktanya akan membuat masalah baru. Sehingga pesan moral yang bisa diambil dari film ini adalah secantik atau setampan apapun diri kita, suatu saat pasti akan menua. Ingat, seburik-buriknya burik masih jauh lebih burik yang lebih burik.